Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa firlana ma madaya wasi'al karami. Hadirin sekalian, tahukah makna dari salawat tadi? Belum tahu. Oke, mari belajar bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para hayatul muham yang saya kasihi, yang terhormat para mujahidin yang berbahagia, dan yang terhormat para hadirin hadirat rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah, umat Islam yang tinggi imannya bukanlah umat Islam yang hanya mengetahui siapa Tuhannya dan siapa Rasulnya, melainkan umat Islam yang juga menjalankan perintah Tuhannya dan menghindari larangannya, serta menjalankan syafaat-syafaat Rasulnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulia sekali bukan? Untuk mencapai kemuliaan tersebut, mari hadirin sekalian belajar bersama saya, Daiyah Bibit Indah Dinar Lorenza dari SMA Negeri 1 Tarik yang tentunya semakin asik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, salawat yang saya bacakan pada kali pertama tadi memiliki makna kerinduan yang mendalam terhadap sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dirindukan oleh semua umat Islam karena keteladanannya, kebaikannya, dan kejujurannya. Rasulullah yang mulia tersebut tentunya lahir pada bulan yang mulia juga, yakni bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang teramat istimewa bagi kita, umat Islam. Sebab pada bulan inilah kita dapat merasakan ketenangan yang mendalam, ketenangan jiwa, dan juga ketenangan raga. Sebab pada bulan ini juga merupakan cikal bakal lahirnya rahmat bagi umat Islam. Rahmat bagi semesta alam, lahirnya kemerdekaan bagi umat Islam juga. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul hamdulillahi rabbil alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Subhanallah. Ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi tanda bahwa sebesar-besarnya rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah merupakan emas permata, bukan juga merupakan harta benda, melainkan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat membanyak bantu kita dalam setiap hal. Contohnya, memerdekakan umat Islam. Yang kedua, menyampaikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya. Yang ketiga, menuntun kita ke jalan yang benar. Yang keempat, menuntun kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diturunkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak kita semua, seperti yang tertuang dalam hadis berikut. Sesungguhnya aku diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini sekaligus menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan oleh Allah ke bumi untuk menyempurnakan semua akhlak kita, menunjukkan kepada kita mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, dan menuntun kita untuk menuju surganya Allah. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta Allah turun ke bumi untuk menyempurnakan akhlak kita. Lantas, tahukah kalian sekalian mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditunjuk? Mengapa? Hal ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Al-Amin dapat dipercaya. Ya, akhlak-akhlak baik Rasulullah
membuat beliau mendapat julukan Al-Amin. Akhlak-akhlak seperti jujur, dapat dipercaya, kemudian bertanggung jawab. Inilah yang membuat beliau ditunjuk untuk menyempurnakan akhlak kita semua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka kita sebagai generasi muda yang kelak akan memimpin dunia, yang kelak akan menjadi simbol pergerakan bagi masa kini, haruslah mengetahui mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita hindari, dan mana yang harus kita teladani untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Memetik sedikit dari apa yang Al-Amin bilang tadi, bahwa kejujuran dapat dipercaya, kemudian sifat tanggung jawab adalah cikal bakal yang utama. Mari kita kupas satu persatu. Kita sebagai umat Islam masa kini, umat Islam yang kelak akan menjadi simbol pendorongan, simbol masa depan, simbol perlawanan, haruslah memiliki akhlak yang baik pula. Akhlak yang terpuji seperti yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, sifat jujur. Apa saja sih sifat jujur itu? Sifat jujur itu adalah sifat yang murni dari hati, sifat yang kita keluarkan, sifat yang kita sampaikan berdasarkan apa benar adanya. Contohnya, tidak berbohong kepada teman, tidak berbohong kepada guru, tidak berbohong kepada orang tua. Itulah yang dapat kita lakukan kali ini. Kemudian yang kedua, sifat amanah atau dapat dipercaya. Contohnya seperti kita harus menaati perintah guru. Perintah guru tersebut tidak boleh kita langgar, itulah termasuk sifat dari amanah. Sebagai generasi muda, kita tidak boleh melawan seperti itu. Tidak boleh melawan apa yang diperintahkan oleh sebaik-baiknya guru, tidak boleh melawan perintah orang tua, dan lain sebagainya. Generasi muda yang tangguh memiliki sifat-sifat seperti itu. Kemudian yang ketiga, sifat bertanggung jawab. Kita sebagai generasi muda, generasi pergerakan, generasi perlawanan harus memiliki sifat tanggung jawab. Terhadap apa? Tanggung jawab terhadap perubahan, tanggung jawab terhadap sifat kita, tanggung jawab terhadap pahala kita, terhadap dosa kita, dan segala-galanya. Rasulullah SAW memiliki ketiga sifat tadi. Dan ketiga sifat tadi sukses membawanya menuju kesuksesan, menuju kerahiman, menuju kerahmanan yang mulia. Subhanallah. Maka kita sebagai generasi muda haruslah menerapkan tiga sifat yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yakni jujur, yang kedua dapat dipercaya atau amanah, dan yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Oleh karena itu, mari kita semua, para hadirin, para hadirat, rahimakumullah, menerapkan prinsip-prinsip tadi, menerapkan sifat-sifat tadi untuk menuju masa depan yang lebih baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Maka kesimpulannya hadirin, hadirat, rahimakumullah, bulan Maulid Nabi ini, bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan yang mulia bagi kita untuk mengetahui kebaikan, menjauhi keburukan, dan juga menerapkan segala sifat-sifat yang baik, termasuk tiga sifat Rasulullah tadi. Mari kita jadikan bulan Rabiul Awal sebagai bulan yang menuntut kita pada sifat yang amanah, sifat yang jujur, serta sifat yang bertanggung jawab. Menjadikan diri kita lebih baik, menjauhkan kita dari godaan syaitan, dan mendekatkan diri kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sekalian, sampai di sini saja ceramah dari saya. Semoga berkenan menangkap makna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup, mari kita pantun sedikit. Apabila ingin berbuat, ingatlah sholat. Apabila ingin bermaksiat, ingatlah sholawat. Generasi muda Islami, mari menjadi pemuda yang bermartabat untuk menghindari sifat maksiat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.